Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Aris Erlangga, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2020 dengan NIM 20108520023 yang akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Diplomasi Multijalur Indonesia terhadap Keberlanjutan Ekspor Kelapa Sawit Pasca RID 2 Uni Eropa. Lanjut ke latar belakang. Indonesia merupakan negara produsen utama penghasil kelapa sawit atau crude palm oil, sekaligus merupakan eksportir terbesar produk CPO di pasar dunia. Pangsa areal CPO Indonesia adalah 55,5% dari total luas areal kebun kelapa sawit dunia dan 48,27% dari total produksi CPO dunia. Sekitar 77% dari produksi CPO tersebut diperuntukkan untuk ekspor. Dari data tersebut, jelas terlihat Indonesia yang menjadi eksportir terbesar minyak kelapa sawit untuk beberapa negara di dunia. Uni Eropa merupakan importir terbesar bagi Indonesia dalam sektor minyak kelapa sawit karena Uni Eropa merupakan kawasan yang banyak mengonsumsi minyak nabati. Jenis yang paling banyak dikonsumsi adalah minyak sawit, minyak kedelai, minyak canola, dan minyak biji bunga matahari. Konsumsi CPO di Uni Eropa cenderung meningkat pesat pada tahun 2009 hingga 2016. Meningkat lebih landai, naik 190.000 ton per tahun atau naik 3,23% per tahun. Namun segala potensi yang dimiliki oleh minyak kelapa sawit Indonesia menempuh banyak masalah dalam proses pengembangannya dengan adanya diskriminasi minyak kelapa sawit Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan RID atau kebijakan proteksionisme lingkungan. RID 2 adalah kebijakan yang mengatur tentang anjuran penggunaan energi terbarukan bagi negara-negara di UE, dan kemudian kebijakan ini cenderung mengiring kepada kampanye hitam karena Komisi Eropa akan menggunakan kriteria indirect land use change atau penggunaan perubahan lahan secara tidak langsung. Dan minyak kelapa sawit termasuk ke dalam kriteria bahan tersebut. Berdasarkan data impor Uni Eropa pada 5 tahun terakhir, pemberlakuan RID 2 akan memberikan dampak kelebihan produksi sawit di pasar dunia mencapai 10,5% dari total yang diperdagangkan saat ini. Nilai tersebut setara dengan 4,55 juta ton per tahunnya. Dengan adanya kelebihan pasokan sawit, tentunya akan memberikan tekanan terhadap harga minyak kelapa sawit yang sedang mengalami penurunan dalam 2 tahun belakangan ini. Dampak lainnya itu akan berpengaruh terhadap kinerja PDB negara, citra produk CPO dalam pasaran dunia, dan neraca perdagangan hingga masalah ketenaga kerjaan. Dalam merespon hal ini, Indonesia telah mengajukan permohonan pada 9 Desember 2019 terhadap Uni Eropa. Dalam permohonan tersebut, Indonesia mengusulkan agar Uni Eropa mengubah RID 2 dan Delegate Regulation, walau akhirnya ditolak pada pertemuan Dispute Settlement pada tahun 2020. Dengan mempertimbangkan kebijakan RID 2 Uni Eropa yang akan mengancam ekspor CPO, Indonesia mengambil tindakan cepat dengan melakukan pembenahan kebijakan minyak sawit berkelanjutan atau ISPO yang bertujuan untuk mematuhi program RID 2 Uni Eropa dan SDGs untuk mewujudkan ketertiban lahan kelapa sawit di Indonesia sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terus melakukan upaya diplomasi bukan hanya melalui aktor negara, namun juga aktor non-negara seperti Organisasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI yang mewadahi para pengusaha kelapa sawit untuk ikut berperan dalam memperbaiki citra kelapa sawit Indonesia. GAPKI yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lahan kelapa sawit Indonesia berperan menerapkan sertifikasi berdasarkan legalitas usaha, pengelolaan perkebunan, perlindungan dari pemanfaatan hutan alam dan lahan gambut, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggung jawab terhadap pekerja, tanggung jawab pemberdayaan sosial dan ekonomi. Dengan melibatkan sektor swasta, salah satunya organisasi GAPKI, yang mewadahi para pengusaha kelapa sawit dan bertanggung jawab dalam pengelolaan lahan kelapa sawit Indonesia. Indonesia akan memperbaiki citra CPO dan mencari pasaran baru selain Uni Eropa seperti Cina dan India. Lanjut ke rumusan masalah. Kebutuhan terhadap minyak sawit semakin hari semakin meningkat di Uni Eropa. Akan tetapi lahan yang tersedia sangat terbatas sehingga memicu Uni Eropa untuk memunculkan isu kampanye negatif dengan mengeluarkan kebijakan RID 2 dan mendiskriminasi kelapa sawit Indonesia.
memberikan dampak kerugian ekonomi yang sangat besar pada Indonesia. Untuk melawan kebijakan diskriminatif Uni Eropa tersebut, Indonesia mengambil langkah mengajukan sengketa melalui dispute settlement di WTO pada 9 Desember tahun 2019. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena gugatan tersebut ditolak pada pertemuan dispute settlement body tahun 2020. Langkah selanjutnya, Indonesia mengeluarkan kebijakan standar pengelolaan minyak kelapa sawit berkelanjutan atau ISPO agar ekspor CPO diterima kembali di pasar Uni Eropa dan pasar alternatif seperti India, Cina, Pakistan, dan Amerika Serikat yang memiliki kebutuhan tinggi. Hal ini demi membantu menjaga stabilitas ekonomi dan citra positif CPO dalam negeri, sehingga penting untuk dibahas bagaimana upaya diplomasi Indonesia terhadap keberlanjutan ekspor produk kelapa sawit pasca RID 2 Uni Eropa. Lanjut ke pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana upaya diplomasi Indonesia terhadap keberlanjutan ekspor kelapa sawit pasca RID 2 Uni Eropa. Tujuan penelitiannya itu untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya diplomasi Indonesia terhadap keberlanjutan ekspor kelapa sawit pasca RID 2 Uni Eropa. Manfaat penelitiannya itu secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat secara umum, khususnya mahasiswa hubungan internasional dalam mengembangkan penelitian lainnya, terutama dalam konteks upaya diplomasi Indonesia ke Uni Eropa. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam membuat kebijakan luar negeri Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber penelitian untuk peneliti selanjutnya. Studi pustaka yaitu artikel jurnal oleh Joseph Harmat Parigan yang berjudul Upaya Indonesia dalam Menghadapi Kebijakan Renewable Energy Directive 2 yang dikeluarkan Uni Eropa pada tahun 2022. Kemudian ada artikel jurnal oleh Puturati Kumaladewi dengan judul The Use of Multi-Track Diplomacy in the Liberation of 10 Indonesian Ship Crew from the Abu Sayyaf Group pada tahun 2016. Artikel jurnal oleh Ferry Jayawarsa Sembiring dengan judul Diplomasi Komersial Indonesia terhadap Uni Eropa dalam menghadapi kebijakan Renewable Energy Directive pada tahun 2024. Kemudian ada artikel jurnal oleh Cindy Yulia Putri dengan judul Diplomasi Ekonomi melalui petisi online di industri kelapa sawit Indonesia pada tahun 2020. Dan terakhir ada artikel jurnal oleh Bustanul Arifin dengan judul Indonesian Government Strategies on Obtaining Crude Palm Oil Market Access to European Union Countries over the EU Parliament or Resolution on Palm Oil and Deforestation of Rainforest. Kerangka konsep yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu diplomasi multijalur oleh Louis Diamond dan John McDonnell dalam tulisannya The Institute for Multi-Track Diplomacy pada tahun 2012 yang mengatakan bahwa diplomasi multijalur adalah konsep diplomasi yang menjelaskan mengenai proses terjadinya perdamaian dunia dalam sistem internasional melalui perpaduan dari diplomasi jalur pemerintah, diplomasi jalur kelompok, dan diplomasi jalur individu. Terdapat 9 jalur dalam pembagian diplomasi multijalur beserta fungsinya dan aktor yang berperan. Yang pertama ada track 1 government, track 2 non-government atau profesional. Yang ketiga ada track 3 business. Yang keempat ada track 4 private citizen. Yang kelima ada track 5 research and training and education. Yang keenam ada track 6 activism. Ketujuh ada track 7 religion. Ke-8 ada track 8 funding. Dan ke-9 ada track 9 communications and media. Metode penelitiannya itu jenis dan pendekatan penelitian akan menggunakan kualitatif dan deskriptif. Batasan penelitian yaitu rentang penelitian waktu penelitian ini yaitu 2016 hingga 2023. Unit dan tingkat analisisnya itu unit analisis penelitian ini meneliti perilaku organisasi kelapa sawit dan Indonesia sebagai aktor dalam upaya diplomasi terhadap keberlanjutan ekspor produk kelapa sawit pasca RID 2 Uni Eropa. Unit eksplanasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diplomasi multijalur Indonesia ke Uni Eropa. Tingkat analisis dari penelitian itu berada pada tingkat negara dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dan analisis data itu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sistematika penulisan yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 dinamika perdagangan Indonesia dan Uni Eropa, bab 3 ada sengketa crude palm oil Indonesia terhadap Uni Eropa, bab 4 ada langkah diplomasi Indonesia terhadap keberlanjutan ekspor minyak kelapa sawit, bab 5 ada penutup yang berisi kesimpulan.
langsung ke penjelasan pada bab 2, yaitu dinamika perdagangan Indonesia dan Uni Eropa. Yang pertama ada arti penting industri ekspor CPO bagi Indonesia. Lebih dari separuh kebutuhan minyak sawit di dunia dipenuhi oleh Indonesia sebagai negara penghasil minyak sawit terbanyak di dunia. Sebagai komoditas utama yang diperdagangkan antara Indonesia dan Uni Eropa, CPO memainkan peran penting dalam perdagangan internasional. Sejak tahun 1980, telah terjadi perdagangan CPO antara Indonesia dan Uni Eropa dan terus meningkat setiap tahunnya. Tingginya tingkat konsumsi CPO di Uni Eropa sejalan dengan tingginya jumlah penduduk sehingga menjadikan Uni Eropa sebagai pasar terbesar kedua di dunia pada tahun 2018 setelah India. Sumber daya alam dari Indonesia khususnya produk CPO merupakan komoditas terpenting dalam kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Karena potensi pasar di wilayah tersebut, CPO menjadi produk ekspor Indonesia ke Uni Eropa yang paling banyak diminati. CPO merupakan komoditas unggulan yang terus mendominasi ekspor Indonesia ke Uni Eropa karena dapat diproduksi dengan cepat dan diolah menjadi berbagai produk dengan harga terjangkau oleh Uni Eropa yang dilengkapi dengan mesin dan teknologi mutakhir dan dapat memfasilitasi konversi sumber daya mentah menjadi barang olahan yang bernilai tinggi. Uni Eropa memiliki keterampilan unggul dalam mengelola bahan mentah. Namun Uni Eropa akhirnya mengeluarkan sebuah resolusi mengenai kelapa sawit dan deforestasi hutan hujan dan telah disetujui oleh Parlemen Eropa pada tanggal 4 April 2017. Pada sidang pleno di Strasbourg, sebanyak 640 anggota mendukung resolusi mengenai kelapa sawit, 28 abstain dan 18 menolak. Hingga saat ini, hanya 3 dari 27 negara yang terdaftar sebagai importir CPO dari Indonesia menurut Badan Pusat Statistik Perdagangan CPO. Namun setelah 2 tahun, keadaannya semakin memburuk. Secara khusus, Belanda mengalami penurunan impor dari Indonesia sebesar 246,2 ribu ton, diikuti penurunan impor masing-masing 89,6 ribu ton dan 137,6 ribu ton di Spanyol dan Italia. Yang kedua ada proses pembentukan kebijakan RID hingga RID 2 dalam sengketa dagang Indonesia dan Uni Eropa. Pada 23 April 2009, Uni Eropa membuat Renewable Energy Directive atau RID yang menetapkan kebijakan secara keseluruhan untuk produksi dan promosi energi dari sumber daya terbarukan di Uni Eropa. Tanggal 4 April 2017, Parlemen Uni Eropa menerbitkan resolusi tentang minyak kelapa sawit dan deforestasi hutan hujan. Tujuan akhirnya adalah melarang impor kelapa sawit yang tidak sesuai dengan pembangunan berkelanjutan serta produk turunannya pada tahun 2020 ke Uni Eropa. Pada saat itu, sektor transportasi Uni Eropa saat itu perlu diatur untuk berkontribusi terhadap pengurangan polusi karena Eropa akan diperkirakan menghadapi peningkatan emisi gas rumah kaca sebesar 30% antara 1990 dan 2008 di sektor transportasi. Tidak hanya itu, Uni Eropa juga mengklaim bahwa Indonesia telah menjual biodiesel dengan harga yang lebih murah di bawah harga normal kepada negara anggota Uni Eropa. Tudingan tersebut berdasarkan laporan European Biodiesel Board atau EBB yang merupakan kelompok resmi biodiesel di Eropa yang beranggotakan sejumlah perusahaan. Hasil laporan tersebut mengatakan impor biodiesel dari Indonesia dinilai merugikan industri Eropa yang industri Eropa yang mengalami kerugian material yaitu Verbio AG atau VBK asal Jerman, kemudian Giester Industrie SAS asal Prancis, dan Novoa SRL asal Italia. Dan pada tahun 2016, Indonesia mengajukan gugatan ke WTO terhadap UE mengenai pengenaan BMAD atau pengenaan biaya masuk anti dumping untuk produk biodiesel Indonesia. Namun keputusan panel DSB WTO menghasilkan kemenangan untuk Indonesia di mana UE harus mengubah BMAD sesuai dengan peraturan WTO mengenai anti dumping agreement yang berlaku sebelum putusan DSB. Untuk dampak terhadap industri kelapa sawit Indonesia setelah kebijakan RID 2 diterapkan, yaitu penurunan harga minyak sawit yang signifikan dan penurunan nilai ekspor minyak sawit Indonesia akibat kebijakan lingkungan RID 2 Uni Eropa. Dan
dapat mengakibatkan kontraksi produksi dan penutupan industri dalam negeri. Perkembangan seperti ini dapat berdampak buruk terhadap penghidupan 5,3 juta rumah tangga di Indonesia, dan juga sebuah studi yang melaporkan bahwa penurunan harga minyak sawit secara signifikan cenderung melemahkan kondisi sosial ekonomi petani kecil dan mempunyai dampak buruk terhadap pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Menurunnya kesejahteraan petani sawit pada gilirannya dapat menimbulkan permasalahan sosial dan konflik di masyarakat sekitar perkebunan sawit. Masyarakat petani di pantai timur Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Serdang Berdagai dan Kabupaten Simalungun, memiliki luas perkebunan per kepala rumah tangga sekitar 1 sampai 2 hektar. Produksi kelapa sawit yang dihasilkan dari kebun sawitnya dapat mencapai 1 sampai 2 ton dengan harga yang tidak stabil atau berfluktuasi. Sebelum beberapa negara dunia terkena krisis dan menurunnya permintaan terhadap CPO, harga kelapa sawit berkisar pada harga Rp1.500, dan apabila dikalkulasikan dengan hasil panen yang dihasilkan, maka hasilnya yaitu 2 ton. Maka rata-rata petani bisa mencapai 3 juta per panennya, sedangkan untuk waktu panen biasanya dilakukan setiap 2 minggu sekali. Jadi pendapatan petani per bulannya bisa mencapai 6 juta rupiah. Akan tetapi, semenjak harga sawit turun pada level Rp400, masyarakat petani sawit mengalami goncangan ekonomis karena pendapatan mereka telah berkurang dari 6 juta rupiah per bulannya menjadi 800.000 per bulannya. Sementara mereka harus menghidupi kebutuhan keluarga maupun biaya lainnya seperti pendidikan bagi anak-anak mereka, tempat tinggal, biaya sosial, dan sebagainya. Lanjut ke pembahasan bab 3, yaitu sengketa crude palm oil Indonesia terhadap Uni Eropa. Yang pertama ada perlawanan Indonesia dan negara-negara produsen CPO terhadap kebijakan RID Uni Eropa. Negara-negara produsen CPO terhadap perlawanan ini dibahas dalam KTT ASEAN ke-34, yang mana para pemimpin dan pemerintahan negara-negara ASEAN mengakui adanya tindakan diskriminatif terhadap minyak sawit dan implikasinya terhadap akses pasar. Dalam hal ini, produksi CPO didominasi oleh Indonesia dan Malaysia yang menyumbang 85% sampai 90% dari total produksi CPO global. Pada tanggal 27 Maret 2017, khususnya sebelum pemungutan suara untuk resolusi Parlemen Uni Eropa mengenai minyak sawit dan deforestasi hutan hujan, beberapa negara produsen minyak sawit sedang menulis surat keberatan. Beberapa duta besar dari negara produsen kelapa sawit yang membuat surat tersebut adalah Duta Besar Costa Rica, Ekuador, Honduras, Indonesia, Malaysia, dan Kolombia dan Guatemala. Masing-masing negara memberikan pengetahuan mengenai kondisi terkini industri kelapa sawit dan bagaimana pandangan masing-masing perwakilan diungkapkan melalui surat tersebut. Selanjutnya ada sidang sengketa CPO kasus DS593 di WTO. Indonesia menyampaikan keprihatinan mereka ke WTO melalui Dispute Settlement Mechanism atau DSM dengan meminta konsultasi pada tanggal 9 Desember 2019. Kasus penyelesaian sengketa DS593 ini mengenai minyak sawit dan biofuel berbasis tanaman kelapa sawit didasarkan pada kepentingan Indonesia yang mengklaim bahwa langkah-langkah yang diambil Uni Eropa baru-baru ini terhadap biofuel minyak sawit bertentangan dengan The General Agreement on Tariff and Trade pada tahun 1994 atau GATT dan The Technical Barriers to Trade atau TBT. Berdasarkan klaim tersebut, Indonesia mengindikasikan bahwa kebijakan sawit yang diambil oleh Uni Eropa bersifat proteksionis dan menyebabkan hambatan perdagangan yang tidak perlu. Tren deglobalisasi dan proteksionisme ini membatasi kekuatan DSM. WTO menggunakan DSM-nya untuk melawan proteksionisme dan membatasi perang dagang dengan mengizinkan anggotanya untuk bersuara ketika mereka yakin telah terjadi pelanggaran terhadap perjanjian WTO. DSM kemudian mengizinkan panel independen badan banding untuk meninjau kasus-kasus tersebut. Keputusan panel biasanya diikuti karena proteksionisme yang membebani perekonomian dan akibat perang dagang yang terjadi pada rantai nilai global. Namun dengan tren global menuju proteksionisme dan deglobalisasi yang ditunjukkan melalui krisis badan banding baru-baru ini, di mana tidak ada hakim baru yang ditunjuk karena pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang telah mendorong kebijakan proteksionis, mengatakan Amerika Serikat diperlakukan tidak adil oleh badan itu. Peringatannya tentang kemungkinan keluarnya Amerika Serikat dari WTO menyoroti konflik antara kebijakan perdagangan Presiden Donald Trump dengan
sistem perdagangan terbuka yang diawasi oleh WTO. Pada pertemuan Badan Penyelesaian Sengketa WTO pada 29 Juli 2020, anggota WTO menyetujui permintaan Indonesia untuk membentuk panel untuk memeriksa hal yang menjadi sengketa dalam DS 593 untuk membuat temuan yang dapat membantu DSP mendesain rekomendasi. Pada tanggal 8 Juni 2021, dalam komunikasi oleh panel ditentukan bahwa akan diadakan pemeriksaan dan penulisan laporan akhir sebelum kuartal kedua di tahun 2022. Namun saat ini perkembangan kasus DS 593 terhenti karena DSM menghadapi beberapa masalah kritis sehubungan dengan tidak berfungsinya badan bandingnya untuk sementara waktu. Ketiga, yaitu Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan impor nikel. Keputusan Parlemen Uni Eropa untuk menghentikan penggunaan CPO sebagai bahan baku untuk pembuatan biodiesel pada 17 Januari 2021 tentunya mendapat respon kuat dari Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau SDM kemudian memberikan tindakan balasan dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dengan memperlakukan pelarangan ekspor nikel atau biji nikel. Keputusan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjaga cadangan nikel dengan mempertimbangkan keberlanjutan pasokan bahan baku dari smelter yang ada. Larangan ekspor nikel tersebut merugikan sektor industri UE sebab selama ini Uni Eropa telah bergantung dengan biji nikel Indonesia mulai dari seluruh pembangunan, teknologi, dan otomotif. Dan juga UE menggunakan bahan baku nikel sehingga kerugian didapati oleh Uni Eropa tersebut membuat perjuangan Indonesia dalam mengatasi isu sawit semakin menjadi rumit. Hal ini dibuktikan dengan tindakan balasan Uni Eropa pada 6 Desember 2022, yang dimana Komisi Uni Eropa menyetujui Undang-Undang Bebas Deforestasi. UU tersebut akan menutup rantai pasok yang masuk dalam kawasannya dari produk-produk yang dianggap menyumbang pada deforestasi. Beberapa komoditas andalan tanah air akan terkena dampak dari UU anti deforestasi ini, dan tentunya akan berimplikasi besar bagi Indonesia. Dan selanjutnya ada hilirisasi industri kelapa sawit. Hilirisasi industri kelapa sawit dapat menjadi strategi penting untuk meminimalisir dampak CPO Indonesia, khususnya sebagai biofuel yang jika sudah tidak dapat diekspor ke Uni Eropa. Hal tersebut ditunjang dari kondisi perkebunan kelapa sawit hingga produksi minyak sawit yang menjadi modal besar bagi Indonesia untuk menjalankan nilai tambah bagi perekonomian negara. Kementerian Perindustrian sebelumnya menyebutkan bahwa ada 3 jalur pengembangan industri turunan minyak kelapa sawit dalam negeri yang masih memiliki potensi untuk terus dikembangkan, seperti pada tabel di samping ini. Yang kelima, yang selanjutnya yaitu Indonesia mengambil langkah diplomasi dengan kolaborasi aktor non-negara. Selain mengeluarkan kebijakan balasan ke Uni Eropa dengan mengajukan gugatan ke WTO, diplomasi juga merupakan langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui pernyataan pers tahunan Menlu tahun 2024 yang mengatakan akan menangani diskriminasi terhadap kelapa sawit dengan berbagai inisiatif baru yang akan dijalankan guna memperkuat kemitraan ekonomi Indonesia di berbagai kawasan termasuk dengan melibatkan sektor swasta. Pembahasan selanjutnya yaitu bab 4 tentang langkah diplomasi Indonesia terhadap keberlanjutan ekspor minyak kelapa sawit. Untuk mencapai tujuan kepentingan nasional, diplomasi tidak hanya dilakukan antar negara, tapi juga dengan aktor-aktor selain negara yang berkaitan langsung dengan masalah yang terjadi. Hal ini tercermin dalam konsep diplomasi multijalur yang dikembangkan dan dipraktikkan oleh Louis Diamond dan John McDonnell dalam salah satu tulisannya yang berjudul Institute for Multitrack Diplomacy. Maka bab ini akan menganalisis upaya pemerintahan Indonesia dan aktor non-negara lainnya yang berperan dalam keberlanjutan ekspor industri minyak kelapa sawit dengan menggunakan rangka konsep diplomasi multijalur. Yang pertama ada track one government, yaitu yang akan menjelaskan diplomasi jalur pemerintah, dan pembahasannya itu membahas diplomasi dari Indonesia sendiri. Yang pertama ada upaya pemerintah Indonesia melalui konsep Palm Oil Producing Countries atau CPOPC untuk joint mission ke Uni Eropa. Pada 28 Februari 2019, diadakan pertemuan tingkat Menteri ke-6 CPOPC di Jakarta yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pertanian Kolombia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, dan Menteri Industri Utama Malaysia. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk melakukan joint mission ke Uni Eropa. Aktivitas joint mission tersebut dilakukan pada tanggal 8 sampai 9 April 2019 di Brussels, Belgia. Diplomasi tersebut menghasilkan adanya penundaan larangan CPO Uni Eropa
yang disampaikan melalui trilog akhirnya memutuskan untuk melarang penggunaan biofuel berbasis sawit minimal hingga tahun 2030. Sehingga penundaan tersebut dapat memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan lagi kualitas CPO dan melindungi industri minyak kelapa sawit dari kampanye negatif dengan waktu yang cukup panjang. Selanjutnya, negara-negara anggota CPOPC melakukan pertemuan the Second Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries pada tanggal 17 sampai 18 November 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada pertemuan yang kedua ini menghasilkan rencana untuk membentuk kerangka prinsip global untuk kelapa sawit berkelanjutan dengan tujuan untuk menyelaraskan prinsip dan kriteria skema sertifikasi yang tersedia saat ini. Pada pertemuan ini, CPOPC juga berhasil untuk menambah Dewan Negara Produsen Minyak Sawit, yaitu Honduras sebagai negara ketiga setelah Indonesia dan Malaysia yang menjadi anggota CPOPC. Selanjutnya ada kerjasama Indonesia dengan Belanda dalam produksi sawit berkelanjutan. Belanda merupakan negara importir CPO terbesar di kawasan Uni Eropa, yaitu sekitar 15% ekspor Indonesia tujuannya adalah ke Belanda. Pada 24 September 2019, dalam sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-74 yang diselenggarakan di New York, Belanda dan Indonesia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan kerjasama dalam program pengembangan produksi sawit berkelanjutan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU, yang dimana Belanda kemudian berkomitmen kuat atas MOU ini dalam upaya mendorong peningkatan produk kelapa sawit Indonesia yang sudah disertifikasi saat akan diekspor, baik ke pasar Belanda maupun meluas ke beberapa pasar di Uni Eropa lainnya. Selanjutnya ada promosi sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Untuk menjalankan promosi standar sertifikasi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan, Indonesia berpartisipasi dalam pameran Warsaw Humanitarian di Polandia pada 11 sampai 13 Januari 2019. Dengan tema yang diusung Indonesia di area pavilionnya adalah Indonesian Sustainable Palm Oil and its Contributions to SDGs. Pameran tersebut ditujukan kepada publik tentang bagaimana minyak kelapa sawit telah memiliki sertifikasi ISPO yang menjadi bukti bahwa minyak kelapa sawit dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan hingga SDGs dapat tercapai. Melalui pameran ini, pemerintah Polandia memberikan dukungan itu ditunjukkan melalui kunjungan resmi perwakilan Polish Indonesian Parliamentary, Mr. Bartosz Kownacki pada tanggal 24 Oktober 2019 di tempat kerja Wakil Ketua DPR RI Jakarta. Pertemuan itu telah menyetujui peningkatan kerjasama investasi perdagangan antara Polandia dengan Indonesia dalam sektor kelapa sawit. Selanjutnya ada pasar alternatif ekspor palm oil Indonesia. Penurunan ekspor CPO ke Uni Eropa sangat berdampak pada pendapatan nasional negara. Untuk itu diperlukan langkah alternatif yang dapat memperlancar keberlangsungan industri minyak kelapa sawit. Bersamaan dengan itu, area diplomasi Indonesia difokuskan untuk mempertahankan pasar yang telah dibangun sebelumnya di Uni Eropa dan juga membuka pasar baru seperti Cina dan India yang merupakan dua pasar utama CPO Indonesia sebelum Uni Eropa. Kedua negara tersebut telah mengimpor CPO melebihi negara-negara Uni Eropa seperti Belanda, Spanyol, dan Italia yang memang telah melemah beberapa tahun terakhir. Dan selanjutnya ada penjelasan tentang partisipasi organisasi kelapa sawit Indonesia dalam track ketiga, yaitu bisnis. Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam persaingan perdagangan minyak nabati saat ini tidak hanya tentang sertifikasi ISPO dan pengalihan pasar sawit selain Uni Eropa, tetapi juga memerlukan counter campaign oleh aktor-aktor selain negara yang berkepentingan seperti para pelaku usaha kelapa sawit atau organisasi yang membawai para petani dan pelaku usaha kelapa sawit. Perlawanan yang dilakukan para aktor non-negara ini cukup memberikan dampak yang signifikan karena perlawanan yang dilakukan secara dua arah dan tidak formal sehingga komunikasi dapat lebih mendalam dan bisa mengurangi ketegangan saat pertukaran informasi dan negosiasi. Yang pertama ada partisipasi aktif GAPKI dalam forum internasional. Adapun partisipasi aktif GAPKI dalam diplomasi adalah melakukan kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri pada tahun 2021 dengan mengadakan joint working group bersama negara-negara di Asia Tenggara dan untuk membahas keberlanjutan minyak sawit terutama pada sektor CPO. Di mana posisi GAPKI dalam pertemuan tersebut sebagai partisipan aktif dari Indonesia yang hadir dan ikut menyuarakan keberlanjutan
dari minyak kelapa sawit di kawasan ASEAN serta menekan pihak Uni Eropa untuk dapat menerima komoditi minyak sawit yang bersertifikat ISPO secara bebas tanpa hambatan. Dan dari pertemuan ini menghasilkan bahwasannya CPO yang berasal dari negara ASEAN akan dibantu sistem produksinya oleh Uni Eropa dengan tujuan CPO yang berasal dari ASEAN memiliki standar yang ramah lingkungan. Kedua, ada partisipasi aktif Apkasindo dalam forum internasional. Pada tanggal 21 Desember 2021 melalui Dr. Gulat Nurung, Ketua Umum DPP Apkasindo bersama Rino Afrino Sekjen DPP Apkasindo melakukan diplomasi dengan cara berdiplomasi dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia yaitu Vincent Piquet, di mana dalam pertemuan itu baik dari segi Apkasindo maupun Kedutaan Besar Uni Eropa berusaha berdiskusi mengenai produk minyak sawit Indonesia. Tidak sampai situ, gerakan yang dilakukan oleh Apkasindo yaitu diundang diskusi tentang sawit bersama 7 duta besar Uni Eropa, di mana pada pertemuan tersebut Apkasindo yang menjadi representatif Indonesia membahas terkait strategi Indonesia dalam menaikkan kualitas sawitnya dan juga strategi yang diusung oleh pemerintah dan organisasi sawit lainnya melalui penerbitan peraturan sertifikasi ISPO. Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Uni Eropa mengatakan bahwa pasar Uni Eropa terbuka untuk kelapa sawit, kemudian berdasarkan biaya masuk, Uni Eropa menerapkan tarif rendah untuk kelapa sawit dengan rata-rata 0% dan sebagian item di atas kuota tertentu, yaitu hanya menjadi 0%. Menjadi 10%. Selanjutnya itu partisipasi perusahaan kelapa sawit Indonesia dalam diplomasi. Yang pertama ada PT Kutai Refinery Nusantara yang merupakan salah satu perusahaan terbesar di Kalimantan Timur milik salah satu perusahaan investasi asing yaitu Apical Group. PT KRN adalah salah satu unit bisnis dari Apical Group yang bertindak sebagai pengelola dan pengekspor minyak sawit serta produk turunan seperti makanan, oleokimia, dan biodiesel yang terbesar di Indonesia untuk keperluan domestik dan ekspor internasional. Perusahaan ini menjadi salah satu badan usaha yang berbasis sumber daya berkelanjutan yang terbesar dan terbaik dan selalu menciptakan manfaat bagi masyarakat, negara, iklim, pelanggan, dan perusahaan. Apical juga mendukung masyarakat setempat dengan membangun infrastruktur dan menyediakan akses pasar yang lebih baik untuk produk yang dihasilkan. Dan juga selain menjadi anggota RSPO dan ISCC dan juga selain menjadi anggota RSPO dan ISCC, Apical sedang melakukan SAS atau Sustainability Assurance System, yaitu secara internal dan juga secara komprehensif. Selanjutnya ada promosi kelapa sawit berkelanjutan oleh PT Paya Pinang. Salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di Sumatera yang dikunjungi oleh Dubes Jerman untuk Indonesia pada bulan Februari 2018, yaitu PT Pinang Group PT Paya Pinang Group mengajak Dubes Jerman mengunjungi dan memantau seperti apa perkebunan kelapa sawit dikelola. Selama mengunjungi Indonesia, perusahaan menyampaikan beberapa hal, diantaranya minyak kelapa sawit Indonesia akan dinaikkan standarisasi pengelolaan kebunnya agar sesuai dengan ISPO. Minyak kelapa sawit tidak akan menggunakan lahan baru, tetapi menggunakan lahan yang sudah ada. Kemudian mengusulkan agar industri CPO mendapatkan perlakuan yang sama dan adil seperti minyak nabati lain. Penggunaan ISPO mendapat apresiasi dan dukungan dari Duta Besar Jerman karena telah membuat aturan agar mengimplementasikan keberlanjutan industri kelapa sawit. Dubes Jerman juga menyampaikan dukungannya untuk memperlakukan secara adil dan terkait adanya kebijakan RID 2. Hal tersebut berdampak pada pengurangan propaganda tidak baik di Uni Eropa. Selanjutnya ada visitasi resmi dubes negara anggota Uni Eropa ke perusahaan CPO ASEAN Agri. Kementerian Luar Negeri juga menggandeng industri CPO ASEAN Agri melaksanakan program eksekutif kelapa sawit pada 16-18 April 2019 untuk menyambut visitasi resmi dubes negara anggota Uni Eropa. Tujuan diadakannya program ini yaitu untuk menginformasikan data yang valid pada perwakilan Uni Eropa tentang bagaimana kelapa sawit dikelola secara berkelanjutan di Indonesia. Dubes Uni Eropa untuk Indonesia merespon dengan baik saat menyaksikan manajemen ASEAN Agri yang mampu memaksimalkan langkah penting yaitu jangka panjang kelangsungan industri serta lingkungan. Perwakilan Uni Eropa setuju jika Indonesia sudah memperoleh langkah yang penting dalam pengelolaan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan dan perlu mempertahankannya. Terakhir ada
track 6 yaitu aktivisme yang dilakukan oleh salah satu serikat petani kelapa sawit. Masyarakat di change.org memulai kampanye eh, Masyarakat di change.org memulai kampanye memobilisasi pendukung serta bekerja sama dengan para pengambil keputusan sebagai upaya menemukan solusi baru bagi masalah besar maupun kecil yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu petisi online yang saat ini sedang menggalang dukungan yaitu petisi alihkan suntikan dana untuk perusahaan sawit ke petani yang dibuat oleh SPKS atau Serikat Petani Kelapa Sawit yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengaruh petisi online ini mungkin tidak terlalu besar, namun tetap memperoleh perhatian pemerintah dan masyarakat. Pemerintah bekerja melalui BPD PKS untuk pengembangan industri sawit dengan 3 program kerja, yaitu satu, stabilitasi harga CPO dengan mengkonsolidasi data luas lahan dan produksi sawit, perbaikan data, dan juga dilakukan untuk mengetahui kondisi suplai CPO yang lebih akurat. Kemudian penyerapan sawit domestik melalui penerapan B20 dan B30 secara penuh, juga perluasan pasar ekspor baru seperti Cina, Pakistan, dan Bangladesh. Yang selanjutnya itu perbaikan dukungan untuk petani sawit rakyat melalui peningkatan ketepatan sasaran seperti pendataan petani sawit rakyat dan penyediaan kartu pekebun sawit, dan diharapkan melalui program ini terdatanya 100% petani sawit rakyat dan telah diterimanya 100% kartu pekebun sawit yang didistribusikan kepada seluruh pekebun sawit yang mempunyai rekening bank. BPD PKS juga mendukung perbaikan rantai pasok petani sawit rakyat atau program peningkatan daya saing melalui perbaikan tata kelola sawit dan juga perbaikan infrastruktur logistik. Dan program selanjutnya itu investasi pada industri hilir. Melalui program konversi sawit menjadi biohydrocarbon fuel, BPD PKS memberikan dana riset untuk pembuatan katalis dan insentif kepada produsen biohydrocarbon fuel. Kemudian investasi pada program hilirisasi lainnya seperti insentif kepada industri oleokimia. Dan terakhir yaitu penutup, kesimpulan dari penelitian ini yaitu penulis saya sendiri menganalisis lebih lanjut mengenai langkah-langkah diplomasi yang dilakukan oleh stakeholder yang berkepentingan, yaitu negara sebagai aktor utama dan organisasi kelapa sawit sebagai aktor negara dengan menggunakan konsep diplomasi multijalur. Pemerintah Indonesia masuk ke dalam diplomasi jalur pertama, yaitu government, berhasil menjalankan berbagai kerjasama, diantaranya menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara produsen minyak kelapa sawit atau yang disebut CPOPC untuk sama-sama melawan diskriminasi minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa. Kemudian menerbitkan beberapa kebijakan untuk menanggapi kebijakan proteksionisme yang dilakukan oleh Uni Eropa. Mulai dari kebijakan pembatasan ekspor biji nikel yang sangat dibutuhkan oleh Uni Eropa hingga mengeluarkan kebijakan ekspansi pasar alternatif negara yang berpotensi untuk tujuan ekspor baru CPO Indonesia selain Uni Eropa. Langkah-langkah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tersebut dapat dikatakan cukup berhasil karena respon dari Uni Eropa yang cukup positif, yaitu menunda pelarangan total ekspor CPO ke Uni Eropa hingga tahun 2030. Walaupun dengan serangkaian aturan dan sertifikasi yang ketat, dan juga dengan menerbitkan kebijakan sertifikasi kelapa sawit yang berkelanjutan Indonesia atau ISPO, dan menerapkan sistem pengelolaan yang ramah lingkungan. Indonesia berhasil mengalihkan pasar ekspor ke negara lain seperti India, Cina, Pakistan, dan Amerika. Dan tentunya keberhasilan Indonesia dalam mempromosikan kebijakan ISPO dan CPO tidak terlepas dari peran perusahaan dan organisasi kelapa sawit sebagai aktor non-negara. Di antaranya GAPI dan Apkasindo yang berusaha melakukan diplomasi dua arah antara masyarakat Indonesia dan Parlemen Uni Eropa dengan melakukan agenda Joint Working Group bersama negara-negara di Asia Tenggara dan Uni Eropa untuk membahas keberlanjutan minyak nabati, terutama pada sektor CPO, yang menghasilkan berkurangnya kampanye buruk tentang pengelolaan kelapa sawit Indonesia yang tidak ramah lingkungan, dan juga dukungan diterimanya CPO Indonesia hingga batas tahun yang ditetapkan oleh Uni Eropa, yaitu tahun 2030. Untuk saran penelitian ini yaitu setelah melakukan penelitian mengenai negara dalam keberlanjutan ekspor kelapa sawit pasca RID 2 Uni Eropa, peneliti memberikan beberapa saran kepada calon peneliti untuk mengembangkan beberapa penelitian dengan topik serupa. Pertama,
Penelitian yang menganalisis potensi pasar negara lain yang memiliki ketertarikan terhadap produk CPO yang semakin luas dengan diterbitkannya sertifikasi ISPO. Kemudian untuk mengembangkan penelitian serupa, calon peneliti harus memperhatikan sumber data atau rujukan yang relevan. Penelitian ini menganalisis peran aktor negara dan non-negara dalam mempertahankan keberlanjutan ekspor CPO di pasar internasional. Sehingga data diperoleh melalui data primer karena bukti dari kontribusi aktor banyak dibuktikan melalui aktivitas nyata. Sekian dan terima kasih atas presentasi singkat saya dalam penelitian yang berjudul Diplomasi Multijalur terhadap keberlangsungan ekspor CPO pasca RID 2 Uni Eropa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.